Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu mikir ulang tentang karir yang kamu jalani sekarang. Apalagi buat kamu yang lagi berjuang sebagai karyawan. Kalian pernah gak sih mikir kenapa kok jadi karyawan itu rasanya susah banget buat jadi kaya? Oke, jangan salah paham dulu. Jadi karyawan itu gak salah, tapi aku pengen kasih kamu perspektif yang lebih luas. Supaya kamu tahu kenapa jalan menuju kekayaan bisa lebih berat kalau kita cuma mengandalkan gaji bulanan sebagai karyawan. Aku udah rangkum 15 alasan kenapa jadi karyawan bikin susah kaya. So jangan skip ya, karena mungkin ada yang relate banget sama situasi kamu sekarang. Alasan yang pertama itu terbatasnya waktu untuk menghasilkan uang. Kita mulai dari yang paling basic, waktu. Sebagai karyawan, waktu yang kamu punya untuk menghasilkan uang terbatas banget. Kita bekerja berdasarkan jam yang ditetapkan, misalnya 8-9 jam per hari. Gaji kamu bergantung sepenuhnya pada waktu yang kamu habiskan di kantor. Artinya gak peduli sekeras apapun kamu kerja, selama waktu kamu terbatas, penghasilan kamu juga bakal terbatas. Coba bandingin sama entrepreneur atau investor yang uangnya bisa bekerja buat mereka. Mereka bisa mendapatkan uang bahkan ketika mereka gak physically bekerja. Bisa jadi lewat bisnis yang jalan otomatis atau investasi yang menghasilkan passive income. Misal nih, kamu punya bisnis yang berjalan otomatis atau properti yang menghasilkan uang sewa. Uang terus mengalir tanpa harus kerja 9 to 5. Itulah kenapa orang yang punya bisnis atau investasi bisa punya potensi lebih besar buat jadi kaya karena nggak dibatasi waktu kerja. Alasan yang kedua adalah salary cap atau batasan kenaikan gaji. Selanjutnya soal salary cap. Mau sekeras apapun kamu kerja, ada batasan kenaikan gaji yang bisa kamu dapetin. Misal kamu tiap tahun mungkin dapat kenaikan gaji 5%, 10%, atau yang paling bagus tuh 15%. Tapi coba pikir, kalau inflasi atau biaya hidup naik lebih cepat daripada kenaikan gaji kamu, maka daya beli kamu justru menurun. Dan akhirnya kenaikan gaji itu nggak berasa banget. Apalagi banyak perusahaan yang punya aturan ketat soal kenaikan gaji. Ada level-level yang harus kamu lewati dulu buat dapat gaji yang lebih besar. Kalau kamu berharap gaji kamu naik drastis dari tahun ke tahun, sayangnya itu jarang banget terjadi, kecuali kamu pindah ke posisi yang lebih jauh tinggi atau pindah perusahaan. Kamu mungkin pernah dengar cerita orang-orang yang gajinya naik drastis setelah pindah perusahaan. Tapi itu pun gak menjamin kalau kamu bisa terus naik setinggi yang kamu mau. Ada salary ceiling yang membatasi, sedangkan di dunia bisnis atau investasi, potensi income bisa jauh lebih besar dan lebih fleksibel. Alasan yang ketiga, inflasi yang menggerogoti gaji. Bicara soal inflasi, ini nih yang sering gak kita sadari. Jadi karyawan itu sering kali gak sadar kalau inflasi bisa lebih tinggi dari kenaikan gaji kita. Misal nih, harga-harga kebutuhan pokok naik 10%, tapi gaji kamu cuma naik 5%. Akibatnya daya beli kamu turun dan kamu jadi merasa gaji yang dulu cukup, sekarang jadi gak cukup gitu. Ini kenapa banyak orang yang bilang, kok makin kerja lama makin gak cukup ya gajinya. Kalau kamu gak punya cara lain buat nambah penghasilan, inflasi ini bakal bikin kamu makin susah buat mengumpulkan kekayaan. Sebaliknya, orang yang punya bisnis atau investasi bisa lebih fleksibel ngikutin inflasi, karena mereka punya kontrol lebih atas harga produk atau investasi mereka yang bisa ngikutin kenaikan harga. Alasan yang keempat, ketergantungan pada gaji bulanan sebagai sumber penghasilan utama. Sebagai karyawan, kamu mungkin cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, yaitu gaji bulanan. Ini bikin kamu rentan banget. Misal kalau terjadi sesuatu pada perusahaan tempat kamu kerja, mungkin krisis ekonomi, pemotongan anggaran, atau bahkan perusahaan bangkrut. Gaji kamu bisa hilang begitu aja. Bahkan di situasi yang gak separah itu, kamu bisa aja kena PHK atau pengurangan jam kerja. Dan ini otomatis bikin penghasilan kamu turun drastis. Coba bandingkan sama mereka yang punya beberapa sumber penghasilan. Misal, mereka punya bisnis kecil, investasi saham, properti yang disewakan, dan lain-lain. Kalau salah satu sumber penghasilan mereka bermasalah, mereka masih punya sumber lain buat cover kebutuhan mereka. Ini yang bikin orang-orang kaya punya keamanan finansial lebih baik dibandingkan kita yang cuma mengandalkan satu gaji. Alasan yang kelima adalah pajak yang lebih tinggi untuk karyawan. Pajak juga jadi salah satu penghambat buat karyawan jadi kaya. Mungkin banyak dari kalian yang gak sadar, tapi sebagai karyawan, pajak penghasilan kita itu langsung dipotong sebelum gaji masuk ke rekening. Ini namanya pajak penghasilan atau PPh 21.
Semakin besar gaji kamu, semakin besar juga pajak yang harus kamu bayar. Di sisi lain, pengusaha punya banyak cara buat minimalisir pajak mereka. Mereka bisa mengatur pengeluaran bisnis, klaim potongan pajak, atau menggunakan skema pajak yang lebih efisien. Sementara kita, karyawan, nggak punya banyak opsi selain terima potongan langsung. Jadi karyawan nggak cuma terbatas dalam penghasilan, tapi juga harus bayar pajak yang lebih tinggi dibanding mereka yang punya bisnis. Alasan yang keenam adalah kenaikan karir yang tidak pasti. Banyak dari kita berpikir, nggak apa-apa jadi karyawan, yang penting bisa naik jabatan. Tapi kenyataannya, naik jabatan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak faktor yang menentukan apakah kamu bisa naik jabatan atau enggak. Mulai dari performa kamu sendiri, kompetisi di dalam perusahaan, politik kantor, hingga keadaan ekonomi perusahaan itu sendiri. Gak jarang, kamu harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa naik ke level berikutnya. Dan ketika kamu akhirnya berhasil naik, beban kerja biasanya ikut naik. Tapi kenaikan gaji belum tentu sebanding dengan beban kerja yang bertambah. Sering banget orang yang naik jabatan justru merasa lebih stres dan kelelahan. Sementara gaji tambahannya gak signifikan untuk menutupi pengorbanan ekstra yang harus mereka lakukan. Alasan yang ketujuh, gak punya kendali penuh atas karir sendiri. Sebagai karyawan, kamu gak punya kendali penuh atas apa yang terjadi dalam karirmu. Semua keputusan besar diambil oleh perusahaan atau bos kamu. Misalnya, kamu punya ide cemerlang untuk meningkatkan kinerja tim atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Tapi kalau bos nggak setuju atau nggak melihat ide kamu sebagai prioritas, ide itu bakal diabaikan. Ini bikin kamu kehilangan kesempatan untuk benar-benar memaksimalkan potensi kamu. Beda halnya dengan mereka yang punya bisnis sendiri. Mereka bisa bebas mengambil keputusan, inovasi, dan eksperimen untuk mengembangkan bisnis mereka. Bahkan kalau gagal pun, mereka bisa belajar dari kesalahan dan bangkit lagi, tanpa harus tergantung sama keputusan orang lain. Alasan yang kedelapan adalah terjebak di zona nyaman. Satu hal lagi yang bikin jadi karyawan susah kaya adalah zona nyaman. Gaji tetap setiap bulan itu bikin kita merasa aman, jadi kita cenderung enggan untuk mengambil resiko atau mencoba hal-hal baru. Zona nyaman ini bikin kita nggak berani buat keluar dan mengejar peluang yang lebih besar. Padahal untuk bisa kaya, seringkali kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani ambil resiko untuk memulai bisnis, investasi, atau mencoba sesuatu yang mungkin bisa gagal, tapi juga bisa memberikan imbal hasil yang jauh lebih besar. Banyak orang kaya yang justru sukses setelah mereka berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman mereka. Alasan yang kesembilan adalah waktu yang habis untuk bekerja, bukan untuk belajar atau berkembang. Padahal di dunia yang terus berubah ini, belajar dan berkembang adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Mereka yang kaya biasanya nggak pernah berhenti belajar. Mereka terus mencari peluang, memperluas jaringan, dan mengasah keterampilan baru, terutama dalam hal investasi atau pengelolaan bisnis. Sementara sebagai karyawan, kamu mungkin hanya fokus pada pekerjaan sehari-hari dan akhirnya kehabisan energi buat mengejar peluang-peluang lain yang bisa memperbesar kekayaan kamu. Alasan yang ke-10, gaji yang tidak sejalan dengan produktivitas. Gak semua karyawan dibayar sesuai dengan seberapa besar kontribusi mereka. Kamu mungkin kerja lebih keras dari rekan-rekanmu, tapi itu gak selalu berarti kamu akan dibayar lebih banyak. Banyak perusahaan yang memberlakukan sistem penggajian yang flat atau didasarkan pada jabatan, bukan kinerja individu. Jadi meskipun kamu bekerja lebih keras, lebih cerdas, atau memberikan kontribusi lebih besar, gaji kamu tetap bisa aja sama dengan mereka yang kontribusinya biasa-biasa aja gitu. Ini berbeda dengan seorang pengusaha atau freelancer, di mana penghasilan mereka seringkali berbanding lurus dengan seberapa produktif mereka. Mereka punya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan hasil yang mereka berikan. Kalau kamu bisa menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik, otomatis uang yang kamu hasilkan juga lebih besar. Alasan yang ke-11, hanya bergantung pada performa individu. Sebagai karyawan, kamu sangat bergantung pada performa individu kamu sendiri. Kalau kamu sakit, gak bisa kerja, atau ada masalah pribadi, penghasilan kamu bisa terhenti atau berkurang drastis. Kamu gak bisa nyuruh orang lain buat gantiin kerjaan kamu, karena pekerjaan itu sangat bergantung pada kamu. Di sisi lain, seorang pengusaha bisa mendelegasikan tugas ke tim atau karyawan mereka. Bahkan saat mereka gak bisa bekerja, bisnisnya bisa tetap jalan. Ini memungkinkan mereka untuk tetap menghasilkan uang, bahkan ketika mereka sedang menghadapi masalah pribadi. Jadi ketika kamu cuma bergantung pada satu sumber penghasilan yang bergantung pada tenaga kamu, jalan menuju kaya akan terasa lebih berat. Alasan ke-12, terjebak dalam hutang atau gaya hidup.
Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Ketika gaji naik, gaya hidup pun ikut naik. Ini disebut lifestyle inflation. Mungkin awalnya kamu cuma beli barang-barang yang lebih penting, tapi seiring dengan kenaikan gaji, kamu mulai beli barang-barang yang lebih mewah, makan di restoran yang lebih mahal, atau traveling ke tempat-tempat yang lebih eksotis. Semua itu baik-baik aja asal kamu masih bisa menabung dan berinvestasi. Namun banyak karyawan yang justru terjebak dalam hutang untuk membiayai gaya hidup mereka. Misal beli mobil baru dengan cicilan tinggi, atau membeli gadget terbaru yang sebenarnya nggak benar-benar dibutuhkan. Ini akhirnya menggerus penghasilan bulanan dan membuat kamu makin jauh dari tujuan untuk menjadi kaya. Alasan yang ke-13 adalah kesehatan mental dan fisik terkuras. Kerja kantoran bisa sangat melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Tuntutan pekerjaan, tekanan dari atasan, deadline yang ketat, semuanya bisa memicu stres. Ketika stres, produktivitas menurun dan ini bisa mempengaruhi performa kerja kamu secara keseluruhan. Kalau kesehatan mental kamu terganggu, kamu mungkin gak punya energi atau motivasi untuk memikirkan hal-hal lain di luar pekerjaan, apalagi untuk berinvestasi atau mencari peluang lain yang bisa memperkaya kamu. Bandingkan dengan mereka yang punya kebebasan waktu, yang bisa lebih fleksibel mengatur ritme kerja dan waktu istirahat mereka. Orang-orang kaya seringkali punya waktu lebih banyak untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka, sehingga mereka bisa lebih produktif dan kreatif dalam mencari peluang baru. Alasan ke-14, terbatasnya networking. Networking atau jaringan pertemanan juga jadi salah satu faktor penting yang membedakan orang kaya dengan mereka yang masih berjuang untuk kaya. Sebagai karyawan, lingkungan kamu terbatas pada rekan-rekan kerja di perusahaan yang sama dan mungkin beberapa klien. Sementara orang-orang kaya biasanya punya jaringan yang luas yang mencakup pengusaha, investor, dan para profesional dari berbagai bidang. Networking ini penting karena dari sanalah biasanya muncul peluang-peluang baru. Orang kaya sering mendapatkan informasi berharga atau tawaran bisnis dari jaringan mereka. Sedangkan sebagai karyawan, kita lebih cenderung fokus pada tugas-tugas sehari-hari dan jarang punya waktu atau kesempatan untuk memperluas jaringan di luar pekerjaan. Alasan yang ke-15 adalah pola pikir yang terjebak. Terakhir, pola pikir atau mindset. Sebagai karyawan, kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa yang penting gaji stabil dan aman. Ini sebenarnya nggak salah, tapi kalau kamu mau jadi kaya, kamu perlu punya pola pikir yang lebih terbuka dan berani. Orang kaya biasanya punya growth mindset. Mereka selalu mencari peluang untuk berkembang, berinovasi, dan gak takut untuk mengambil resiko. Karyawan yang seringkali merasa nyaman dengan keamanan gaji bulanan, tapi lupa kalau keamanan itu punya batas. Sementara orang kaya berani mengambil langkah-langkah besar seperti memulai bisnis, berinvestasi di sektor yang mereka yakini, atau bahkan berani gagal demi belajar sesuatu yang lebih besar. Jadi guys, itu dia 15 alasan kenapa kalau kita terus jadi karyawan, jalan menuju kekayaan bisa jadi lebih berat. Sekali lagi, ini bukan berarti jadi karyawan itu nggak bagus, tapi kita harus paham batasan dan resikonya. Kalau kamu punya mimpi untuk jadi kaya, kamu mungkin perlu mulai berpikir untuk membuka jalan baru, seperti memulai bisnis, berinvestasi, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten-konten lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay smart and keep hustling.